Selamat pagi buat anak didik kami semuanya. Hari ini kita masuk mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran, terutama untuk anak kelas 11 APPH. Salam sehat dari Ibu, diharapkan juga kalian tetap sehat, terutama selama masa pandemik ini. Kita doakan pandemik ini akan segera berakhir. Materi kita pada hari ini, ini adalah lingkup dan karakteristik tanaman sayuran. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian diharapkan mampu mengenal berbagai jenis tanaman sayuran. Yang kedua, kalian juga diharapkan mampu mengetahui karakteristik atau ciri-ciri tanaman sayuran. Nah, mengapa kita penting mempelajari agribisnis tanaman sayuran? Yang pertama, sayuran adalah komoditas yang sangat dikenal oleh masyarakat dunia. Ada begitu banyak jenis tanaman sayuran di dunia, sekitar 10.000 jenisnya, tapi mungkin hanya sekitar 50 di antara yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sayuran banyak manfaat dan kegunaannya karena banyak mengandung vitamin dan mineral. Sayuran sangat erat dengan kesehatan karena defisiensi atau kekurangan mengkonsumsi sayuran dapat mengakibatkan berbagai jenis penyakit. Sayuran juga banyak mengandung vitamin dan mineral, tadi sudah ya. Kekurangan atau mengkonsumsi sayuran akan mengakibatkan defisiensi atau penyakit tertentu. Kita lihat di sini, jika seseorang kekurangan vitamin A banyak diperoleh dari tanaman sayuran yang berwarna merah, berwarna jingga, contoh wortel, tomat, ya. Bisa mengakibatkan penyakit rabun senja. Defisiensi vitamin B mengakibatkan penyakit beri-beri, ya. Sedangkan defisiensi vitamin C bisa mengakibatkan sariawan atau gusi berdarah. Kekurangan vitamin D bisa mengakibatkan rakitis. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia atau kurang darah, dan defisiensi zodium bisa mengakibatkan penyakit gondok. Ini contoh tanaman sayuran asparagus yang bisa dikenal sebagai sayuran anti diabetes. Nah, ini ciri-ciri orang yang kekurangan vitamin A. Kita lihat di sini matanya rabun, ya, merah-merah. Kekurangan vitamin C, gusi berdarah, ini bisa kelihatan di sini ya. Kemudian nih, kekurangan vitamin D, rakitis atau penyakit tulang. Kita lihat pengelompokan sayuran. Sayuran dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah sayuran yang hidup menurut tempat hidupnya. Yang kedua adalah menurut panjang pendeknya umurnya. Yang ketiga adalah sayuran dikelompokkan menurut bagian yang dikonsumsi. Sekarang kita lihat sayuran menurut tempat hidupnya. Sama seperti makhluk hidup juga, sayuran menghendaki tempat tumbuh yang sesuai. Ada yang hidup di dataran rendah, ada yang mampu hidup di dataran tinggi, tetapi ada juga yang mampu atau hidup di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Mengapa dikatakan hidup di dataran rendah? Karena dia dapat berproduksi lebih baik dan optimumnya di dataran rendah. Meskipun dia bisa hidup di dataran tinggi, tetapi hasilnya tidaklah semaksimal mungkin, ya. Nah, mengapa dibedakan berdasarkan tempat hidupnya? Karena setiap sayuran akan memiliki tanggapan terhadap suhu yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Sayuran yang hidup di dataran tinggi sering disebut dengan cool temperature vegetables, ya. Hidup di daerah yang suhunya antara 10 sampai 18 derajat Celcius. Kita ingat kalau dataran tinggi ini adalah tempat yang suhunya rendah, ya. Sedangkan sayuran yang tumbuh di dataran rendah sering disebut dengan warm temperature vegetables, hidup dengan suhu rata-rata 18 sampai 30 derajat Celcius, ya. Sedangkan sayuran yang hidup di dataran tinggi dan dataran rendah mampu hidup di antara intervalnya ini, ya, antara 10 sampai
30 derajat Celcius. Nah, tugasmu di sini sudah Ibu siapkan tabel ya. Kamu identifikasikan untuk tanaman bayam, cabai, kangkung dan sampai ke timun, manakah yang tanaman sayuran ini bisa hidup dataran rendah, dataran tinggi atau dataran rendah dan tinggi. Contoh Ibu buat tanaman sayuran cabai. Cabai ini adalah tanaman sayuran yang mampu berproduksi optimal atau maksimal baik di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Sedangkan kubis, ini contohnya kubis ya, ini hanya mampu hidup berproduksi baik hanya di dataran tinggi. Nah, yang lainnya kamu isi sendiri. Ya, itu tugas yang pertama. Bagaimanakah tempat hidup sayuran? Tidak semua sayuran cocok ditanami, tidak semua tempat cocok ditanami sayuran. Agar hasilnya baik, perlu diperhatikan tempat atau tanah yang sesuai untuk tanaman tersebut. Tempat yang baik untuk tanaman sayuran haruslah memenuhi syarat tertentu. Nah, kita lihat syarat-syarat tumbuh lingkungan untuk tanaman sayuran. Kalau kita menggunakan sawah ataupun tegalan, gunakanlah tanah yang datar atau kemiringannya yang datar sampai agak miring tapi tidak berbatu, kecuali untuk tanaman bawang. Kalau kita lihat di Samosir, bawang bisa tumbuh di tempat-tempat tanah yang berbatu dengan kemiringannya yang landai. Kemudian lahannya harus mudah dikeringkan saat hujan. Artinya di sini dia memiliki drainase yang cukup baik ya. Kemudian lahan terbuka, tidak tertutup pohon besar. Supaya apa? Supaya intensitas sinar matahari dapat diperoleh oleh tanaman. Sehingga tidak mengakibatkan etilasi pada pertumbuhan tanaman. Lahan terbebas dari angin kencang supaya tanaman sayuran yang sifatnya sukulen tidak mudah rebah. Dekat dengan sumber air terutama saat musim hujan. Kita ketahui tanaman sayuran adalah tanaman yang banyak membutuhkan air. Jadi ketika musim kemarau, tanaman bisa kita siram karena dekat dengan sumber air. Jauh dari gangguan ternak. Tanaman sayuran ini adalah tanaman yang banyak disukai oleh ternak. Contohnya tanaman unggas ya. Kemudian kalau dia tanaman unggas suka dimakan oleh ternak, contoh ayam, bebek dan seterusnya. Kepengelompokan berikutnya adalah tanaman dikelompokkan berdasarkan panjang pendeknya umur tanaman. Yang pertama ada tanaman sayuran semusim, yang kedua adalah tanaman sayuran tahunan. Tanaman sayuran semusim ini bisa dipungut hasilnya 1-3 kali. Contohnya bayam, kangkung, kacang panjang. Jadi umurnya tidak lama. Sedangkan tanaman sayuran tahunan, tanaman bisa mencapai 1-3 tahun umurnya. Hasilnya bisa dipungut berkali-kali. Contoh cabai rawit, labu siam. Ya, itu contoh tanaman menurut panjang pendek umurnya. Sekarang kita lihat pengelompokan menurut bagian tanaman yang dikonsumsi. Yang pertama adalah sayuran batang atau daun ya. Yang dikonsumsi adalah batang dan daunnya, contohnya selada, bayam, kangkung. Semua tanaman yang sukulensi ini kebanyakan adalah tanaman yang dikonsumsi batang dan daunnya. Yang kedua adalah sayuran buah ya. Sayuran dimanfaatkan buahnya, contohnya tomat, terong, timun dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah sayuran yang dikonsumsi adalah bunga, contohnya brokoli, kembang kol, bunga pepaya dan lain-lain. Kemudian ada yang keempat, sayuran yang dikonsumsi adalah akar atau umbinya, contoh lobak, wortel, kentang, ada lagi nanti kamu isi. Kemudian sayuran dikelompokkan
yang dimanfaatkan adalah tunasnya. Contoh rebung, kemudian asparagus. Sayur yang dimanfaatkan polongnya, contoh adalah buncis, kacang panjang, kacang kapri, dan seterusnya. Nah, tugas praktikummu, tugas yang kedua adalah coba identifikasi lagi jenis-jenis sayuran yang dimanfaatkan batang dan daunnya, buahnya, akar atau umbinya, bunga atau polong. Buat sebanyak-banyaknya. Ya, contoh batang dan daun. Contoh yang lain selain tadi bayam, kangkung, ada petsai, ada sayur manis, ya, dan lain sebagainya. Coba diisi lagi. Buat sebanyak-banyaknya. Minggu depan kita kumpulkan. Nah, kalau kita mau membudidayakan tanaman sayuran, ini ada 5 kunci sukses untuk budidaya tanaman sayuran. Yang pertama adalah bibit atau benih. Semakin baik benih yang kamu gunakan, maka tanamanmu pun semakin baik pertumbuhannya. Gunakanlah sebaiknya benih-benih yang unggul, yang sudah diketahui identifikasinya. Ya, benih-benih unggul bisa didapat dari benih-benih yang sudah bersertifikat. Yang kedua adalah pupuk. Pupuk di sini yang perlu diketahui adalah bagaimana pupuk itu diberikan sesuai dengan waktunya, jenis, dan dosisnya. Dosis yang baik terutama jangan berlebih, jangan kekurangan. Kalau dia berlebih mengakibatkan tanaman menjadi korosis, sedangkan kalau dia kekurangan mengakibatkan tanaman menjadi defisiensi. Kemudian pengolahan tanah yang baik. Bagaimana supaya mendukung pertumbuhan tanaman, bisa akarnya tumbuh dengan baik, menyokong bentuk tanaman, jadi perlu dilakukan pengolahan tanah yang baik. Kemudian air. Tadi kita sudah Ibu sebutkan bahwa air memiliki peranan yang penting bagi tanaman sayuran karena tanaman sayuran membutuhkan banyak air. Ya, jadi ini sangat penting. Kemudian pengendalian hama dan penyakit. Kalau tanaman sayuran banyak dimanfaatkan bagian daun, batang, dan bunga, jadi kalau terserang hama dan penyakit, ini akan menurunkan nilai ekonomis bagi tanaman sayuran. Ya, ini adalah kunci sukses budidaya tanaman sayuran. Nah, demikian materi kita pada hari ini sebagai referensi untuk Anda. Siapa tahu kalian punya buku atau bisa melihat di internet. Ini adalah beberapa acuan untuk bisa dibaca-baca. Demikian materi untuk hari ini. Terima kasih. Salam sehat.